sahabat-sahabat subscriber, para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Advokat Bung One dari channel Pengacara Santuy. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab konsultasi hukum dari sahabat subscriber yang berada di luar negeri. Nah, sahabat subscriber ini berprofesi sebagai tenaga kerja Indonesia yang berada di Arab Saudi. Mudah-mudahan sahabat kita yang berada di luar negeri yang menjadi TKI, baik itu TKI maupun juga TKW, selalu diberikan perlindungan, kemudahan, kelapangan rezeki, dan juga pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertanyaan sahabat subscriber yang berada di Arab Saudi ini terkait dengan teknis perceraian, di mana yang bersangkutan bertanya bagaimanakah teknis mengajukan perceraian bagi tenaga kerja Indonesia yang sedang berada di luar negeri yang hendak mengajukan gugatan perceraian kepada pasangannya yang berada di Indonesia. Bagaimana teknisnya? Apa saja syarat yang diperlukan? Simak sampai dengan selesai. Simak video ini sampai dengan selesai. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel Pengacara Santuy. Sahabat-sahabatku semuanya, terkait dengan perceraian, sebetulnya perceraian itu adalah hal yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila perceraian tersebut adalah merupakan satu-satunya jalan terakhir, apalagi salah satu pihak misalkan mengalami kezoliman, dizolimi oleh pasangannya, baik itu kekerasan fisik ataupun juga psikologis dan lain sebagainya, maka perceraian bisa menjadi alasan. Maka itu bisa menjadi alasan-alasan perceraian, dan perceraian bisa saja menjadi jalan yang terbaik, solusi jalan terakhir. Oleh karena itu, saya akan menjawab pertanyaan sahabat subscriber yang berada di Arab Saudi yang hendak mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yang berada di Indonesia. Jadi sahabat kita ini seorang TKW yang berada di Arab Saudi. Bagaimana tata caranya ketika seorang istri yang bekerja di luar negeri, kemudian terjadi permasalahan keluarga, permasalahan rumah tangga, sehingga tidak bisa lagi dirukunkan, sehingga tidak dapat didamaikan kembali, tidak bisa rukun kembali, maka boleh saja mengajukan gugatan perceraian. Lalu bagaimana? Dia sedang di Arab Saudi, suaminya di Indonesia. Baik, teknisnya bisa saja. Kalau Anda ingin mengurus sendiri, tentu harus pulang ke Indonesia. Namun Anda bisa tetap bekerja di luar negeri, Anda juga sambil mengurus perceraian dengan cara menguasakan, memberi kuasa, baik itu kuasa insidentil. Kuasa insidentil itu diberikan kepada keluarga yang memiliki hubungan darah dengan Anda. Nah, bisa juga menggunakan pengacara, yaitu kuasa khusus diberikan kepada pengacara. Nanti pengacara yang akan mengurus teknis-teknis perceraian dan lain sebagainya hingga selesai. Namun, ada dokumen ataupun persyaratan yang diperlukan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri yang hendak mengajukan gugatan perceraian di Indonesia. Yang harus dipenuhi dari syarat-syarat dan dokumen tersebut, yang pertama tentu adalah fotokopi KTP warga negara Indonesia. Itu yang pertama, ya, harus melampirkan fotokopi KTP warga negara Indonesia, ya, fotokopi KTP WNI. Kemudian yang kedua adalah fotokopi paspor, ya, paspor milik calon penggugat tadi, itu harus juga dilampirkan, ya, fotokopinya. Kemudian yang ketiga adalah kartu identitas di luar negeri tersebut, itu juga harus dilampirkan. Kemudian juga buku nikah asli, ya, ini buku nikah asli, tidak boleh fotokopinya, itu harus dilampirkan dan dikirimkan nanti. Kemudian yang kelima, yaitu adalah menandatangani dan melegalisir surat kuasa istimewa untuk mengadakan mediasi. Jadi surat kuasa khusus yang Anda berikan kepada pengacara Anda, itu harus dibuat di luar negeri, di tempat Anda bekerja. Kemudian juga selain surat kuasa khusus, Anda juga harus membuat surat kuasa istimewa untuk diberikan kepada pengacara Anda agar bisa mewakili Anda pada mediasi, pada tahap mediasi di pengadilan agama tersebut. Jadi surat kuasa khusus dan surat kuasa istimewa tadi harus Anda tanda tangani di kantor Kedubes, Kedutaan Besar Republik Indonesia di tempat Anda bekerja. Jadi harus ditanda tangani di situ dan juga dilegalisir
oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Setelah Anda tanda tangani dan legalisir, setelah semuanya selesai, maka berkas-berkas tersebut bisa Anda kirimkan langsung ke alamat pengacara yang Anda tunjuk di Indonesia. Setelah itu, nanti pengacara lah yang akan mengurus semuanya, dan Anda tinggal memantau perkembangannya dan menunggu hasilnya. Itu buat sahabat-sahabat penanya yang berada di luar negeri yang berkaitan dengan proses dan teknis perceraian yang diajukan oleh tenaga kerja Indonesia ataupun juga tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri yang mengajukan gugatan terhadap pasangannya yang berada di Indonesia. Mudah-mudahan bisa berguna dan menambah wawasan. Saya Advokat Mone mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pengacara Santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.